Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fadila Ardianti dengan nomor induk mahasiswa 200111008. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Munasabah dalam Al-Quran. Baiklah, materi pertama yaitu Apnik Suryani dan pemateri kedua Arum Alisyawati dan pemateri ketiga saya sendiri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke pemateri pertama. Pengertian ilmu munasabah. Menurut bahasa al-munasabah berarti al-musyakalah dan al-muqarrabah. Artinya keserasian dan kedekatan. Menurut bahasa munasabah juga berarti persesuaian atau hubungan relevansi, yaitu hubungan persesuaian antara ayat atau surat yang satu dengan ayat atau surat yang sebelum atau sesudahnya. Adapun yang dimaksud dengan munasabah dalam terminologi ahli ilmu Al-Quran sesuai dengan pengertian harfiahnya dapat didefinisikan sebagai berikut. Menurut Al-Zakarshi, munasabah adalah suatu hal yang menghubungkan dan mengaitkan antara dua kata maupun kalimat, baik secara nalar, indrawi, dan imajinasi maupun secara global dan terperinci, yang termasuk dalam cakupan bentuk-bentuk hubungan. Ilmu munasabah berarti ilmu yang menerangkan hubungan ayat atau surat dengan ayat atau surat lain. Karena itu sebagian pengarang menanamkan ilmu ini dengan ilmu tanasabul ayati wassuari, yang artinya juga sama, yaitu ilmu yang menjelaskan persesuaian antara ayat atau surat yang satu dengan ayat atau surat yang lain. Latar belakang munculnya pemikiran ilmu munasabah. Lahirnya pengetahuan tentang korelasi atau munasabah ini berawal dari kenyataan bahwa sistematika Al-Quran sebagaimana terdapat dalam mushaf Utsmani sekarang tidak berdasarkan fakta kronologis turunnya Al-Quran. Itulah sebab terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama salaf tentang urutan surat di dalam Al-Quran. Pendapat pertama bahwa hal itu didasarkan pada tauqif dari Nabi SAW. Golongan kedua pendapat bahwa hal itu didasarkan atas ijtihad para sahabat setelah mereka bersepakat dan memastikan bahwa susunan ayat-ayat adalah tauqif. Golongan ketiga berpendapat serupa dengan golongan pertama kecuali surat Al-Anfal dan Al-Bara'ah yang dipandang bersifat ijtihad. Pendapat pertama didukung antara lain oleh Al-Qadi Abu Bakar dalam satu pendapatnya, Abu Bakar Ibnu Al-Anbari, Al-Kirmani, dan Ibnu Al-Hisar. Pendapat kedua didukung oleh Malik Al-Qadi Abu Bakar dalam pendapatnya yang lain. Pendapat ketiga dianut oleh Al-Baihaqi. Salah satu penyebab perbedaannya adalah adanya mushaf ulama salaf yang urutan suratnya bervariasi. Ada yang menyusunnya berdasarkan kronologis turunnya, seperti mushaf Ali yang dimulai dengan ayat Iqra, sedangkan ayat lainnya disusun berdasarkan tempat turunnya, Maki kemudian Madani. Adapun mushaf Ibnu Mas'ud dimulai dengan surat Al-Baqarah kemudian An-Nisa lalu surat Ali Imran. Atas dasar perbedaan pendapat tentang sistematika ini, wajarlah jika masalah korelasi Al-Quran kurang
mendapat perhatian dari para ulama yang menekuni ulum Al-Quran. Tokoh yang disebut sebagai orang yang pertama yang melopori keberadaan ilmu munasabah ialah Abu Bakar An-Naisaburi, seorang alim berkebangsaan Irak yang sangat ahli dalam ilmu syariah dan kesusastraan Arab. Sebagaimana dinyatakan Adi Dahabi, besarnya perhatian An-Naisaburi terhadap munasabah nampak dari ungkapan Asyuyuti, yaitu setiap kali ia duduk di atas kursi apabila dibacakan Al-Quran kepadanya, beliau berkata, "Mengapa ayat ini diletakkan di samping ayat ini? Dan apa rahasia diletakkan surat ini di samping surat ini?" Beliau mengkritik para ulama Baghdad lantaran mereka tidak mengetahui. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang materi munasabah dalam Al-Quran. Tadi dijelaskan oleh saudari kita Hafnik, dan di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu macam-macam ilmu munasabah. Baik, langsung saja. Macam-macam ilmu munasabah dilihat dari segi sifat dan materinya ada dua. Yang pertama dari segi sifat munasabah, yang kedua dari segi materi munasabah. Kita bahas yang pertama, teman-teman. Di sini dari segi sifat munasabah dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama zahir iribat, yaitu munasabah yang terjadi karena bagian Al-Quran yang satu dengan yang lain nampak jelas dan kuat disebabkan kuatnya kaitan kalimat yang satu dengan yang lain. Yang kedua, khafi iribat, adalah munasabah yang terjadi karena antara bagian-bagian Al-Quran tidak ada kesesuaian sehingga tidak tampak adanya hubungan antara keduanya. Baik, langsung saja yang kedua, dari segi materi munasabah. Tadi saya pernah jelaskan yang tadi itu dari segi sifat munasabah, sekarang dari segi materi munasabah. Yang pertama, munasabah dari segi materi munasabah ini kan yang pertama munasabah antara ayat dengan ayat yang berdampingan. Yang kedua, munasabah antara surah dan surah lain. Dan yang ketiga, munasabah antara pembuka dengan penutup surah sebelumnya. Baik, jadi teman-teman, kita langsung ke dasar-dasar pemikiran adanya munasabah di antara ayat-ayat. Di sini Asy-Syatibi, ya benar, Asy-Syatibi menjelaskan bahwa satu surat walaupun dapat mengandung banyak masalah, namun masalah-masalah tersebut berkaitan antara dengan yang lainnya gitu. Sehingga seseorang hendaknya jangan menyerahkan pandangan pada awal surat, tetapi hendaknya memperhatikan pula akhir surat atau sedikitnya, karena bila tidak demikian akan terabaikan maksud ayat-ayat yang diturunkan itu. Selanjutnya, manfaat ilmu munasabah. Adapun fungsi utama dari ilmu munasabah yaitu A. Untuk menemukan arti yang tersirat dalam susunan dan urutan kalimat-kalimat, ayat-ayat, dan surah-surah dalam Al-Quran. B. Untuk menyediakan bagian-bagian dalam Al-Quran saling berhubungan sehingga tampak menjadi satu rangkaian yang utuh dan integral. C. Untuk memahami apabila melihat ayat berikutnya. D. Untuk menjawab kritikan orang luar terhadap sistematika Al-Quran. Selanjutnya, urgensi ilmu munasabah. Bagaimana asbab dan an-nuzul munasabah berperan dalam memahami Al-Quran. Muhammad Abdullah Daraz berkata, sekalipun permasalahan-permasalahan yang diungkapkan oleh surat-surat itu banyak, semuanya merupakan satu kesatuan pembicaraan yang awal dan akhirnya saling berkaitan. Maka bagi mereka, orang yang hendak memahami sistematika surat semestinya ia memperhatikan keseluruhannya, sebagaimana juga memperhatikan segala permasalahannya. Dikutip dari buku karya Abdullah Ad-Daraz yang berjudul An-Naba Al-Azim Dar Al-Urabah. Lebih jauh lagi, kegunaan mempelajari ilmu munasabah
dapat dijelaskan sebagai berikut. Dikutip dari buku Abdul Zalal dengan judul Ulumul Quran. Yang pertama, dengan mengembangkan bagian anggapan orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangannya antara satu bagian dan bagian yang lainnya. Dua, mengetahui atau persambungan hubungan antara bagian Al-Quran, baik antar kalimat atau antar ayat maupun antar surat, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran, memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemujizatannya. Yang ketiga, dapat diketahui mutu dan tingkat kebalagahan bahasa Al-Quran dalam konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya, serta persesuaian ayat atau surat yang satu dari yang lain. Yang terakhir, dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat ayat-ayat yang lain. Itulah presentasi dari kelompok kami mengenai ilmu munasabah dalam Al-Quran. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga dapat memberi wawasan kepada teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.